Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan.
Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini, pagi yang luar biasa bagi setiap kami. Kami datang di hadapan-Mu, membawa ucapan syukur kami, membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan di mezbah-Mu yang kudus. Berkenanlah atas setiap kami Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindukan pada pagi hari ini, Tuhan menjamah setiap kami. Tuhan memulihkan setiap keadaan kami. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini Tuhan, tapi biarlah kami terus memandang hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Sebab itu bersyukurlah, bersukacitalah di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Dari barat sampai ke timur,
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan sekali Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Engkau mulia Tuhan Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya. Pujian kami di hadapan-Mu. Biar kasih-Mu terus mengalir atas setiap kami. Di minggu pertama ini Tuhan Yesus, kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami merenungkan kembali betapa baiknya Tuhan kepada setiap kami, sehingga Dia rela mati bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku.
ku sembah. Mari sekali lagi katakan bersyukurlah, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Mari bersyukurlah kepada Yesus. Bersyukurlah buat kasih setianya. Bersyukurlah buat kebaikannya. Bersyukurlah buat penyertaannya. Sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan pagi ini. Bawalah korban syukurmu, bawa pujianmu. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap hamba-hamba-Mu, ini setiap umat-Mu Tuhan. Kami merindukan-Mu, kami merindukan-Mu Tuhan, lebih dari segala-galanya. Biar setiap hati umat-Mu dipenuhi ucapan syukur ya Tuhan. Dengan bersyukur Tuhan, kami mengakui Tuhan dalam hidup ini. Dengan bersyukur kami dikuatkan menjalani hari-hari ini Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang menyediakan segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus sudah memberikan kekuatan kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
yang sangat baik, Bapa yang peduli akan setiap kami, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat penyertaan dan perkenanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Haleluya. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya sangat yakin dan percaya semua dalam keadaan baik-baik.
Pada hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Pentingnya pengurapan. Dan ketika Tuhan mengurapi kita, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang dua peristiwa. Yang pertama, minggu ini saya akan bagikan tentang Daud, saudara-saudara. Dan minggu yang akan datang saya akan bagikan tentang 12 pengintai yang diperintahkan oleh Musa mengintai tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, minggu ini kita akan belajar tentang Daud ketika dia menghadapi orang Filistin. Ya, menghadapi Goliat maksudnya, ya. Nah, peristiwa ini terjadi itu dikisahkan di dalam Kisah 1 Samuel pasal yang ke-17, ya. Ketika orang Israel berhadapan atau berperang dengan orang Filistin. Maka pada waktu itu tampillah seorang Filistin yang tinggi besar, ya, yang disebut pendekar oleh orang Filistin. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Itu berkata, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Kalau saudara-saudara hitung 6 hasta kali 45 cm ditambah 1 jengkal. Jengkal saya paling 22-23 cm. Itu kurang lebih hampir 3 meter. Orang yang tinggi besar, keturunan raksasa karena dia disebut sebagai salah satu keturunan orang enak. Nah, ini yang ditampilkan oleh orang Filistin. Dan sepanjang mereka berhadapan selama kurang lebih 40 hari, itu selalu Goliat ini menantang orang Filistin. Menantang orang Israel. Di situ ada Saul, saudara-saudara. Orang yang dipilih Tuhan, diangkat Tuhan menjadi raja. Tapi satu hal, saudara-saudara. Saul ini adalah seorang raja yang dulunya diurapi, sekarang tidak lagi. Sehingga kita sebut aja mantan orang yang diurapi. Mantan orang yang diurapi memimpin satu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dan pada saat itu, orang Israel ketika melihat Goliat, mereka tuh gentar ketakutan. Karena di situ dikatakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Ini kalau kita baca cukup panjang. Kita penggal di ayat-ayat yang penting itu dikatakan demikian. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap bangsa, segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Wow. Goliat nantang, utus satu orang di antara kamu untuk berhadapan dengan aku. Ketika orang itu dapat mengalahkan aku, maka kami orang Filistin, bangsa Filistin akan menjadi hamba orang Israel. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu kami kalahkan, aku kalahkan, maka orang Israel harus menjadi hamba bagi orang Filistin semua. Dan hal ini sangat mencemaskan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ketika Daud, apa yang reaksi Daud ketika Daud mulai mendengar, saudara-saudara. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 23, ayat 24 berkata demikian. Ketika ia berbicara dengan mereka, tampillah pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dan dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Ya, Goliat ini terus menantang orang Israel. Dan Daud mendengarnya.
Bapak Ibu, waktu Daud mendengarnya, apa respon Daud? Apakah Daud ketakutan? Apakah Daud melarikan diri seperti Saul dan orang-orang Israel yang lain? Oh tidak, saudara-saudara. Ini loh jawaban Daud di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-26. Ini perbedaannya, ya. Kita melihat orang yang diurapi Tuhan dengan orang yang tidak diurapi Tuhan atau mantan diurapi Tuhan. Itu responnya sangat berbeda sekali. 1 Samuel pasal 17 ayat 26 berkata demikian. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Wow. Dan pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, di dalam ayat yang ke-26, dia berkata dengan Goliat, dihadapi, dia samperi Goliat, dia datangi Goliat, dia tidak melarikan diri. 1 Samuel 17 ayat 26 berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45 sampai 46. Ini perbedaannya, saudara-saudara. Yang satu, orang yang diurapi Tuhan. Yang satu, orang yang tidak diurapi Tuhan. Orang yang tidak diurapi Tuhan, itu mereka sangat takut dengan tantangan yang ada di depan mereka. Maka pengurapan itu penting, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Pengurapan itu akan membuat diri kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita. Tetapi orang yang seperti Saul, raja loh saudara, punya otoritas. Tetapi satu hal, roh Tuhan sudah undur daripada dia. Dia lupa perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Orang Israel lupa akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah Tuhan lakukan di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sangat berbeda dengan Daud. Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa itu yang dimaksud dengan pengurapan? Pengurapan adalah kemampuan supranatural yang memampukan kita untuk melakukan satu tugas atau panggilan khusus dari Tuhan. Atau kita katakan jangan khusus, tetapi kemampuan supranatural yang memampukan kita untuk melakukan semua yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Pasti hal-hal itu adalah hal-hal yang besar. Dan pengurapan itu datangnya dan hanya dapat dilakukan oleh Tuhan.
Dan dia memberikan pengurapan itu hanya kepada orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh haus dan mengasihi dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus diurapi. Senantiasa menerima pengurapan baru dalam kehidupan kita. Karena orang yang diurapi Tuhan pasti adalah orang yang disertai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika saudara-saudara dan saya disertai oleh Tuhan, maka kehidupan saudara-saudara dan saya akan menjadi kehidupan yang berhasil. Dan apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan apapun yang kita kerjakan, itu akan Tuhan sertai dan membuat kita berhasil. Dan satu hal, orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang akan bukan hanya berhasil, tetapi orang yang diberkati Tuhan. Di dalam pengurapan ada berkat-berkat Tuhan. Di dalam pengurapan selalu ada kemenangan. Setiap orang yang diurapi Tuhan, yakinlah engkau akan keluar sebagai pemenang. Karena kita percaya, yang bekerja dalam kehidupan kita, yang membuat berhasil dalam kehidupan kita, yang membuat kita mampu melakukan apa yang mustahil di hadapan kita, itu bukan kita, tetapi kekuatan yang menyertai kita. Kekuatan besar yang membackup kita, yaitu kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Wow, dahsyat. Saya sangat yakin dan percaya, orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang dinaungi oleh Tuhan. Di mana Tuhan menjadi tempat perteduhan dan tempat kita bersandar dari setiap teriknya matahari. Karena orang yang diurapi Tuhan, maka akan ada selubung kemuliaan Tuhan yang menutupi kehidupan kita. Ada kuasa Tuhan, ada anugerah Tuhan yang menudungi kehidupan kita. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak membutuhkan pengurapan Tuhan, yang tidak diurapi oleh Tuhan, dia akan menghadapi kehidupan ini hanya sebatas dengan kekuatannya sendiri. Orang yang diurapi Tuhan, dia akan optimis dalam menghidupi kehidupan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mengalami pengurapan Tuhan, dia akan menjadi orang yang pesimis dengan apa yang di depan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya sangat yakin dan percaya, di balik setiap kehidupan yang kita hadapi, ada sesuatu yang besar yang Tuhan tengah rencanakan dan Tuhan kerjakan. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang bersandar dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Dan itu sandaran kita. Itu merupakan satu kepastian. Itu adalah tempat yang tenang, tempat yang baik, tempat yang terlindung, tempat yang nyaman dan aman, saudara-saudara. Yang pertama tadi, orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang disertai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Yang berikutnya, orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang diberikan otoritas atau kuasa. Saya yakin dan percaya, yang namanya orang yang memiliki otoritas itu tidak selalu besar, tinggi, ya. Tinggi, besar, saudara-saudara, mukanya sangar, oh enggak. Tetapi orang yang memiliki otoritas adalah orang yang diberikan kepercayaan, diberikan kuasa,
atau wewenang untuk apa? Memerintah. Sekalipun dia orangnya kecil dan kurus misalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang semakin lama semakin mempengaruhi dan mendapat pengakuan dari banyak orang. Ketika saudara-saudara dan saya mengalami pengurapan demi pengurapan Tuhan, maka saya sangat yakin pengurapan itu akan membawa kita semakin naik dan tidak akan menjadi turun. Dengan adanya pengurapan dalam kehidupan kita, Tuhan akan meninggikan, Tuhan akan memuliakan kehidupan kita. Kita akan melewati hidup ini dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Apapun yang ada di depan kita, itu tidak akan merintangi kuasa Tuhan bekerja. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari setiap apapun. Kuasa itu yang menyertai saudara-saudara dan saya. Kita lihat saudara-saudara, kehidupan Daud bukan semakin lama semakin turun, tetapi kehidupan Daud semakin lama semakin naik. Dan semakin dia mendapatkan pengaruh-pengaruh dan pengikut-pengikut yang besar. Sehingga pada akhirnya Daud menjadi raja orang atas seluruh Israel. Dan hal yang istimewa saudara-saudara, seorang raja seperti Saul hanya sekali diurapi sebagai raja. Tetapi tidak berbeda dengan Daud. Daud itu mengalami saudara-saudara apa yang dinamakan pengurapan sebanyak 3 kali. Kita nggak usah buka ayatnya. Itu dikatakan dalam Samuel pasal 16 ayat 13, Daud diurapi oleh Samuel di depan keluarganya. Dan pada hari itu Samuel mentasbihkan sesuai dengan amanat dan perintah Tuhan bahwa Daud adalah raja yang akan menggantikan Saul. Karena Tuhan telah menolak Saul. Dan pengurapan itu tidak disaksikan oleh banyak orang atau bangsa Israel. Cuma dihadiri oleh keluarganya, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi pada waktu Daud telah diurapi sebagai raja akan menggantikan Saul. Daud waktu itu belum diakui oleh keluarganya. Cuma dilihat. Daud harus menjalani satu proses yang kurang lebih selama 13 tahun sampai dia diakui sebagai raja atas seluruh Israel. Pengurapan pertama adalah pengurapan pada waktu selesai diurapi, tidak lama kemudian Daud itu menghadapi Goliat. Dan ketika Goliat dikalahkan, sejak saat itu Tuhan mulai meninggikan nama Daud. Daud mulai memiliki nama, Daud mulai memiliki pengaruh di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka bahkan melihat bagaimana Daud, saudara-saudara, disertai oleh Tuhan. Dan Daud dapat melakukan peperangan demi peperangan, dan semua peperangan itu dimenangkan oleh Daud. Sampai saudara-saudara, Saul merasa iri dengan Daud. Dan Saul tahu bahwa Tuhan menyertai Daud. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua, pengurapan Daud yang kedua itu Daud diurapi di Hebron. Yang merupakan salah satu kota di Yehuda. Dia hanya menjadi raja atas sukunya, yaitu suku Yehuda. Otoritas dan kekuasaan Daud ketika dia menjadi raja dimulai dari suku Yehuda. Dan pengurapan ketiga itu Daud menjadi raja atas seluruh Israel itu ada di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 3. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kali Daud mengalami pengurapan.
prosesnya 13 tahun. Ada satu proses, saudara-saudara. Ada satu proses ketika Tuhan membawa kita kepada satu rencana yang besar. Dan Tuhan menuntun umatnya, menuntun kita melalui apa? Melalui satu pengurapan demi pengurapan. Apa artinya daripada pengurapan? Pengurapan itu berarti adalah orang-orang yang terpilih. Ketika saudara-saudara mendapat pengurapan, orang-orang pilihan Tuhan itu selalu adalah orang-orang yang diurapinya. Kita lihat 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Orang yang diurapi adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang percaya kepada Kristus dikatakan adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tuhan menandai orang-orang pilihannya dengan apa? Dengan pengurapan sebagai tanda kuasa dan otoritas Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, adalah orang-orang yang terpilih. Dan Tuhan memberikan tanda setiap orang yang percaya kepada Dia. Orang-orang pilihannya adalah orang-orang yang diurapi dan telah menerima pengurapan. Sebagai tanda dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita, itu ada meterainya Tuhan. Firman Tuhan katakan, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Jadi saudara-saudara dan saya, di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya, ada meterai Tuhan sebagai tanda milik Tuhan. Dan tidak ada orang yang sembarangan bisa menjamah kita. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat saudara-saudara merebut kita dari tangan Tuhan. Ada kenapa? Karena ada tanda sebagai miliknya. Saudara-saudara, yang dapat membatalkan meterai itu hanya kita. Tetapi setiap orang-orang yang percaya, yang diurapi, setiap orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan Dia, kita semua memiliki tanda meterai ini. Sebagai tanda miliknya Tuhan. Dan tidak ada yang dapat mengganggu gugat itu. Roh Kudus sebagai meterai dalam hati kita. Sebagai jaminan di dalam kehidupan kita sebagai tanda milik Tuhan. Dan ketika kita menjadi milik Tuhan, apa yang Bapa miliki itu telah disediakan untuk kita. Firman Tuhan dengan jelas katakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam kita sebagai jaminan. Roh Kudus sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Apa yang Bapak miliki, itu semua menjadi milik kita. Wow, luar biasa saudara-saudara. Orang yang diurapi adalah orang yang berjalan sesuai dengan pengurapan yang diterima. Orang yang berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Ketika seorang saudara-saudara dan saya diurapi Tuhan,
menerima pengurapan, maka hidup kita setiap hari akan dituntun oleh Roh Kudus sesuai dengan rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena pengurapan memberikan tuntunan kemana kita harus berjalan. Karena pengurapan itu akan menuntun kehidupan saudara-saudara dan saya masuk di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang yang ada di dalam pengurapan, dia pasti orang yang mengerti arah tujuan kemana Tuhan ingin membawa dia. Karena Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita. Roh Kudus akan membimbing, mengajar di dalam setiap jalan-jalannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita harus menerima pengurapan Tuhan setiap hari, setiap saat. Perbanyaklah hubungan kita dengan Tuhan. Perbanyaklah waktu-waktu kita dengan Tuhan. Ketika kita berdiam dalam hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, Tuhan mengurapi kita. Dan pengurapan itu akan mengajar, akan memimpin, menuntun kita. Kemana perjalanan hidup kita? Kemana yang Tuhan inginkan kita lakukan? Dia akan menuntun kita kepada setiap rancangan-rancangannya. Dan setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang Kristen, engkau harus diurapi. Engkau harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari ya saudara-saudara, apa yang perlu dibereskan dalam kehidupan kita, mari kita selesaikan dulu di hadapan Tuhan. Kita boleh mengambil tubuh, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Dalam keadaan benar. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, minta ampun jika ada sesuatu dosa dalam hidup kita. Sebab Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita. Naikkan syukur, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.
bahwa kami hidup di dalam kekuatan yang baru. Pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awal sampai sempurna.